Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang proyeksi vektor. Nah, setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain dan dapat menentukan panjang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor yang lain. Jadi, apa itu proyeksi? Proyeksi adalah bayangan dari suatu objek pada garis atau pada bidang. Nah, sedangkan proyeksi ortogonal itu apa? Proyeksi ortogonal itu adalah cara pandang mata kita pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang atau pada sebuah garis atau bisa juga pada sebuah vektor. Tergantung kita memproyeksikan terhadap apa, seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya, misalkan kita punya dua buah vektor, vektor yang berwarna biru dan vektor yang berwarna pink ini ya. Jika vektor yang berwarna biru itu kita proyeksikan terhadap vektor yang berwarna pink, maka kita tarik garis tegak lurus, ini garis yang biru putus-putus ini, dari titik akhirnya vektor biru sampai ke vektor yang berwarna pink. Nah, titik awal dari vektor yang berwarna biru ini, titik pertemuan antara vektor yang biru dan vektor yang pink ini, titik pertemuannya hingga di garis putus-putus di mana dia tegak lurus, yang berwarna merah ini ya, vektor yang berwarna merah, ini adalah hasil proyeksi vektornya. Sedangkan hasil proyeksi skalarnya atau panjang vektornya itu adalah panjang vektor yang berwarna merah. Berikutnya, bagaimana mencari proyeksi skalar ortogonal vektor terhadap vektor yang lain. Misalkan kita mau melihat bagaimana proyeksi vektor OA, atau bisa kita sebut sebagai vektor A begitu ya, terhadap vektor OB, atau bisa kita sebut vektor B. Seperti ini, bagaimana proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, yang pertama adalah proyeksi skalarnya. Rumus untuk proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah ini. Dot produk antara vektor A dan vektor B dibagi panjang vektor B. Sedangkan proyeksi ortogonalnya adalah dot produk dari vektor A dan vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Sedangkan panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B itu adalah nilai mutlak dari dot produk antara vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ini bisa disebut sebagai panjang proyeksinya. Panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, contoh yang pertama. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U 2-1, 3 pada vektor V 4-1, 2. Nah, kita bisa tuliskan vektor U 2-1, 3 itu sebagai 2i min J plus 3K. Sedangkan vektor V bisa kita tuliskan sebagai 4i min J plus 2K. Seperti ini. Kemudian, proyeksi ortogonal U pada V, rumusnya apa? Dia adalah U dot V dibagi panjang V kuadrat kali P. Nah, jadi kita perlu mencari U dot V. U dot V bagaimana rumusnya? U dot V atau hasil kali titik antara U dan V itu adalah hasil kali dari komponen I
antara vektor U dan vektor V, kita kalikan komponen I-nya, 2 dikalikan 4, ditambah yang komponen J, berarti min 1 kalikan min 1, begini ya. Kemudian yang komponen K, 3 kali 2. Ya, seperti ini. Ini adalah cara mencari U dot V. Tinggal kita hitung. 8 ditambah 1 ditambah 6. Berarti 15. Kemudian, panjang vektor V. Panjang vektor V bagaimana mencarinya? Dia adalah akar dari masing-masing komponen vektor V dikuadratkan. Komponen yang I berarti 4 kuadrat. Komponen J-nya min 1 kuadrat. Komponen K-nya 2 kuadrat. Seperti ini. Yang kita hitung. 16 ditambah 1 ditambah 4. Berarti akar 21. Seperti ini. Lalu berikutnya kita masukkan ke dalam rumus vektor proyeksinya ini. Masukkan ke dalam rumus ini, berarti proyeksinya adalah U dot V. U dot V kita peroleh 15 dibagi panjang vektor V dikuadratkan. Akar 21 kuadrat dikalikan V. V itu apa tadi? 4I min 1J ditambah 2K. Seperti ini. Jadi 15 per 21 ya. Akar 21 kuadrat berarti akarnya hilang. Dikalikan 4I min J plus 2K. Jadi kita kalikan untuk masing-masing. 15 kali 4 berarti 60 per 21I dikurangi yang J juga 15 per 21J, kemudian yang K 30 per 21K. Seperti ini. Ini adalah proyeksi ortogonal vektor U pada vektor V. Berikutnya yang contoh kedua, di sini ada vektor A 2 min 1 2, vektor B 3 2 min 1. Jika R adalah vektor proyeksi dari A dan B, maka tentukan R. Nah, ini bisa Anda coba. Bisa Anda coba ini. R-nya adalah proyeksi vektor dari A pada B. Berarti R itu apa? Dia adalah A dot B dibagi panjang B kuadrat dikalikan B. Ini silakan Anda coba. Contoh yang ketiga, di sini yang ditanyakan adalah panjang dari vektor proyeksinya. Jadi kita bisa menentukan, karena C di sini adalah proyeksi vektor dari A pada B, maka C itu kan sama dengan A dot B dibagi panjang B kuadrat dikalikan B. Ini ya. Kemudian nanti panjang vektor C berapa? Panjang vektor C berarti akar dari masing-masing komponennya dikuadratkan. Jadi C-nya diketahui dulu, kemudian baru dicari panjangnya. Atau bisa juga langsung dengan menggunakan rumus dari yang sudah ada di depan. Panjang proyeksi itu adalah A dot B ini dimutlak dibagi dengan panjang B seperti ini. Boleh dengan menggunakan cara yang mana saja. Nanti silakan dikerjakan untuk latihan. Nah, di sini ada beberapa penerapan dari proyeksi vektor. Pertama di bidang fisika nih.
Di dalam fisika, rumus proyeksi dapat digunakan untuk menguraikan gaya menjadi komponen-komponen yang sejajar dan tegak lurus terhadap permukaannya. Nah, misalkan untuk memahami gaya yang diberikan oleh tali dalam permainan tarik tambang. Nah, ini memerlukan proyeksi vektor gaya ke arah tali itu. Bisa juga untuk menghitung usaha. Nah, usaha yang dilakukan suatu gaya selama perpindahan dihitung dengan menggunakan proyeksi vektor. Nah, usaha itu kan perkalian titik dari vektor gaya dan vektor perpindahan. Nah, pada dasarnya hal ini memproyeksikan satu vektor ke vektor yang lain untuk mencari komponen gaya dalam perpindahannya. Seperti itu. Kemudian di dalam bidang rekayasa, misalkan untuk analisis struktural. Ya, jadi seorang insinyur gitu ya, seorang peneliti menggunakan proyeksi vektor untuk menganalisis tekanan pada komponen. Dengan memproyeksikan vektor gaya ke sumbu struktur, si peneliti tersebut dapat menentukan komponen tegangan dalam arah yang berbeda sehingga membantu dalam desain struktur yang lebih aman dan efisien. Sedangkan untuk di masalah dinamika fluida, proyeksi vektor itu membantu dalam menganalisis aliran fluida di sekitaran benda. Nah, dengan memproyeksikan vektor kecepatan fluida ke permukaan, seorang peneliti dapat mempelajari pola dan gaya aliran yang hal ini penting untuk desain aerodinamis dan teknik hidrolik. Jadi cukup banyak ya untuk aplikasi vektor di bidang teknik. Nah, untuk di bidang komputer, apa saja untuk manfaat dari vektor gitu ya? Yang pertama untuk teknik rendering. Jadi proyeksi vektor itu merupakan hal yang dasar dalam grafis komputer. Hal ini untuk menampilkan bayangan dan pantulan. Dengan memproyeksikan vektor cahaya ke permukaan, perangkat lunak grafis dapat menghitung sudut dan intensitas bayangan dan pantulan, sehingga meningkatkan realisme dalam model 3 dimensi. Sedangkan dalam bidang animasi dan pengembangan game, proyeksi vektor digunakan untuk mensimulasi gerakan dan interaksi. Misal, untuk menentukan bagaimana karakter bergerak di medan yang tidak rata. Hal ini melibatkan proyeksi vektor gerakan ke permukaan medan, sehingga memungkinkan animasi yang lebih realistis. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan, silahkan Anda coba. Nanti hasilnya dikirim melalui Spada untuk kita diskusikan lebih lanjut. Apakah Anda sudah memahami masalah proyeksi vektor ortogonal ini atau masih perlu penjelasan lebih lanjut? Nah, demikian untuk penjelasan saya tentang proyeksi ortogonal vektor pada vektor yang lain. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.